berangkat ya. Yang menjadi saksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejaran-kejaran orang-orang kafir yang ingin membunuh terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, insyaallah nanti kita semua akan di sana turun untuk mengambil kenang-kenangan. Kita berfoto sebentar saja, oke ya? Sepanduk siap. Kita akan menuju ke Arafah, ya. Kita ke Arafah. Kita di sana akan berziarah ke tempat bertemunya nenek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam dan Hawa. Di sana ada satu bukit yang disebut dengan Bukit Jabal Rahmah atau Jabal Kasih Sayang, di mana disitulah kasih sayangnya Nabi Allah Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah dengan Siti Hawa itu bersemi kembali, yaitu di Jabal Rahmah. Banyak sekali yang naik ya, kalau mungkin kita nggak naik ya terserah saja lah nanti gimana baiknya. Naik. Tinggi tuh. Nanti bisa ya dipotong. Nanti malah bapak-bapak doa. Balsur ini merupakan tempat persembunyiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Gua Hira. Di Gua Hira itu adalah tempat Rasulullah menerima wahyu. Kalau Jabal Sur ini adalah tempat gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejaran orang-orang kafir, ya. Yaitu peristiwa kejadiannya Rasulullah itu memang dilahirkan di kota Makkah, Pak, ya. Rasulullah itu dilahirkan dari sini. Juga kakeknya Rasulullah juga ada di Makkah. Dan Rasulullah pun menerima wahyu pertama kali untuk menyebarkan agama Islam juga di kota Makkah, bukan di Madinah, bukan. Tempat tinggal beliau itu pertamanya di Mekah. Tapi kenapa? Tapi setelah Rasulullah itu diutus menjadi Rasul untuk menyebarkan agama Islam, maka Ahlul Mekah di sini, orang-orang kafir di sini itu tidak menerima terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka mereka itu selalu ingin membunuh, berusaha ingin membunuh Rasulullah SAW dari setiap waktu. Karena mereka tersebut tidak suka terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah. Maka Rasulullah pun berbagai cara lari dari perlakuan orang-orang kafir tersebut. Pertama Rasulullah itu hijrah ke negara Habasyi dan juga ke Taif dan juga balik lagi ke Mekah. Dan terakhir Rasulullah itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah ke Yatsrib, ya. Di mana Yatsrib itu Madinah yang sekarang menjadi kotanya Rasulullah itu dulu itu Yatsrib namanya Yatsrib. Dan peristiwa perpindahan Rasulullah itu, hijrahnya Rasulullah itu pada suatu malam, disitulah Rasulullah sudah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah itu yang di sini yang sudah memeluk agama Rasulullah itu sudah dipindah duluan bersama sahabat-sahabat yang lain, sudah suruh pindah ke Madinah. Tapi Rasulullah itu belum berpindah. Maka disitulah Rasulullah pada satu malam di rumahnya itu Rasulullah itu ada dikepung sama orang-orang kafir. Di depan rumah Rasulullah itu senjata-senjata rokok gonggong. Siapa gonggong? Kalau Rasulullah itu khas Batam. Ya? Iya, dari Batam ini. Silakan karena mereka itu promosi. sedang mencium terhadap berencana Rasulullah SAW untuk berpindah ke kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Maka disitulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil debu dan dibacakan ayat dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkannya, kemudian mereka itu pada tidur semuanya. Pada tidur. Itu ya ilmu sirah mungkin ya. Itu coba dibaca. Itulah bacaan Rasulullah. Kemudian setelah mereka itu tidur, Rasulullah langsung menghampiri sahabatnya yang sangat setia terhadap Rasulullah, yaitu Abu Bakar ke rumahnya, mengajak Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar itu ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah setelah mereka orang-orang kafir itu bangun kaget. Setelah dimasuk ke dalam itu ternyata yang di dalam itu bukan Rasulullah. Di tempat tidurnya sebelum Rasulullah itu keluar, Rasulullah itu menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Gimana tanggapan Ali? Sayyidina Ali ini mau saja, walaupun jiwanya itu dikorbankan terhadap Rasulullah. Padahal kalau seandainya orang kafir itu membunuh Sayyidina Ali yang Ali mau saja, karena Ali ini juga cinta terhadap Rasulullah. Maka setelah bangun orang kafir itu
kaget Rasulullah itu tidak ada, maka Rasulullah setelah mau dibunuh ternyata yang di tempat tidurnya itu bukan Rasulullah. Itulah orang kafir dulu. Kalau bukan targetnya nggak dibunuh, walaupun Sayyidina Ali itu adalah sepupu ya, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku. Berdoa kau dan aku di jannah, temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta, tiada ragu. Dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Apa doanya tadi? Doanya semoga keluarga yang sakinah ini menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah dan warahmah, kekal sampai akhir hayat, kebahagiaan. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa naik lagi di Jabal Rahmah. Amin. Terlahir ke dunia, tercipta hanya untuknya, memuji, memuja hanya padanya. Dia yang bagusnya mendoakan. Bertasbihlah semesta raya di kemahan. Yang lewat di sana banyak sekali jemaah haji Indonesia yang meninggal dalam waktu dulu kecelakaan Mina.
Ya para jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah perjalanan ziarah kita di pagi hari ini, dan juga mulai dari Jabal Sur, Arafah, Musdalifah, Mina. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa menambahkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan harapan kita semua, walaupun kita kesini cuma berziarah saja, tapi suatu saat kita semua akan mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, sehingga kita semua bisa melaksanakannya sebagaimana jemaah haji sebelum kita melaksanakan, yaitu kita bisa Arafah dengan keadaan berhukum, dan kita bisa singgah di Musdalifah dengan mengambil batu kerikil dan menginap di sana, dan juga kita mampir di Mina, kita dalam keadaan minum, dan besoknya akan melempar untuk melempar jemarat. Itulah perjalanan ziarah kita di pagi ini. Dan juga untuk melanjutkannya, insyaallah kita akan ada satu tempat lagi yang insyaallah kita kunjungi, yaitu kita akan pergi ke Jirona. Ya, kita akan pergi ke Jirona, di mana di Jirona ini kita diperbolehkan yang mau berumroh kembali, ya, yang mau umroh kembali, kalau memang fisiknya itu mampu dan kuat, dipersilakan untuk umroh kembali, ya, boleh-boleh saja. Nanti turun yang mau umroh, yang laki-laki juga turun, ganti ihramnya itu nanti di dalam masjid bagi yang laki-laki, dan bagi ibu-ibu ambil air wudhu saja dan Pakai masuk. aku aja Ustaz kalau rame nanti. Kalau rame kayaknya kita nggak rame, soalnya kita ini tepat waktu terus, ya. Hebat. Iya, hebat kita. Ini setengah 10 udah, biasanya setengah 10 masih di Masyaallah yang tahu ini. هنا واحد على الفارق عشان